Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi CPNS ya, khususnya untuk TWK ya, bela negara. Nah, untuk Bapak Ibu yang akan tes CPNS, kita tidak ada salahnya ya untuk belajar lagi mengenai TWK khususnya untuk materi bela negara. Kita langsung saja ke materinya ya. Nah, di sini ada materi nasionalisme. Jadi nasionalisme itu menurut KBBI adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kemudian sifat kenasionalisme ini ya, kenasionalan ini makin menjiwai bangsa Indonesia. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada beberapa prinsip nasionalisme. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang B, kepentingan dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Kemudian yang C, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang D, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri. Yang E, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. F, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, inilah 6 prinsip nasionalisme ya yang Bapak Ibu harus ketahui. Kemudian untuk implementasi nasionalisme dalam bidang ilmu politik, ya, sosial budaya, pertahanan dan keamanan ya. Yang pertama adalah ideologi. Jadi dalam ideologi tersebut menggunakan atribut lengkap seperti pakaian formal, topi, dan dasi saat mengikuti upacara bendera. Karena ini bentuk perwujudan atau contoh ya. Kemudian melakukan penghormatan ketika bendera merah putih dikibarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Kemudian dalam bidang ilmu politik, memilih calon pemimpin yang memiliki visi misi untuk memajukan kesejahteraan rakyat, berkontribusi dalam dunia politik, dan merealisasikan tujuan politik demi harkat martabat manusia. Yang ekonomi ya, implementasinya bisa menggunakan contoh, menjalankan usaha dengan jujur, dan mengutamakan kepuasan pelanggan, membeli dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Dalam ilmu sosial misalnya membagikan informasi yang dapat meningkatkan jiwa nasionalisme di media sosial, mengadakan bakti sosial bersama relawan lainnya untuk membantu sesama. Kemudian dalam bidang budaya misalnya kita menggunakan batik dalam setiap urusan formal. Kemudian mempelajari dan mengenalkan budaya bangsa kita baik pada penerus bangsa maupun bangsa asing. Pertahanan dan keamanan contohnya menaati peraturan yang berlaku di lingkungan baik tempat bekerja ataupun masyarakat secara umum. Kemudian menaati peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm, menggunakan kaca spion dan lain-lain. Nah, itu merupakan implementasi ya. Kemudian pengertian bela negara. Nah, yang pertama adalah kewajiban dasar manusia. Sedangkan yang kedua adalah jiwa kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga adalah kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi upaya bela negara. Nah, itulah ya pengertian bela negara. Ada 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah dasar manusia, kemudian kecintaan dan kehormatan. Sedangkan sikap bela negara yang menunjukkan setia pada Pancasila. Yang pertama, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Yang kedua, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan sebagai pemersatu bangsa dan negara.
Yang kelima, saling membantu dan menolong antar sesama sesuai nilai Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Yang keenam, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Ya, mufakat ini adalah sikap bela negara yang menunjukkan sikap pada Pancasila atau setia Pancasila. Kemudian bagaimana implementasi bela negara dalam bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan ya. Contohnya misalnya dalam ideologi, di sini berprestasi di kancah internasional untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Kemudian mendamaikan pihak yang bertikai, membubarkan aksi tawuran, membuka jalan damai bagi para demonstran. Sedangkan dalam bidang politik, melaksanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian menjadi pemimpin atau pimpinan yang adil dan bijaksana dalam melaksanakan kehidupan politik. Yang selanjutnya yaitu bidang ekonomi, membayar dan menyetorkan pajak tepat waktu, bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas umum. Kemudian menjadi konsumen yang baik, produsen yang kreatif dan inovatif, kemudian distributor yang jujur, dan lain-lain. Contohnya misalnya implementasi untuk bidang sosial. Mengikuti kegiatan gotong royong dan melaksanakan jadwal ronda sesuai kesepakatan, aktif di berbagai kegiatan sosial, baik meramaikan sosialisasi di masyarakat maupun melakukan bakti sosial. Sedangkan dalam bidang budaya, menghormati orang yang lebih dewasa, bersikap sopan santun, ramah tamah seperti budaya leluhur ya. Kemudian menggunakan pakaian yang tertutup dan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk bidang pertahanan dan keamanan, menghentikan penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan pertikaian dan perpecahan, melaporkan aktivitas kelompok orang terkait terorisme, perdagangan narkoba, dan tindakan-tindakan lain yang mengancam keamanan negara. Nah, di sini ada persamaan nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan cinta tanah air. Yang pertama, persamaannya adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sebagai suatu bangsa. Yang kedua, berfungsi membina rasa identitas, rasa kebersamaan dalam negara, dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, tekad masyarakat untuk membangun bangsa dan negara secara bersama-sama. Yang keempat, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengandung sikap perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan serta harga diri bangsa. Nah, di sini perbedaan bela negara, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Yang pertama, sikap bela negara, penjelasan sikap dan tindakan seseorang yang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan status dan pekerjaan untuk mendukung tujuan negara. Contoh, perjuangan para atlet untuk menjuari kompetisi dan memperoleh medali emas sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Hal itu sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang atlet ya. Ini sikap bela negara. Kemudian patriotisme ya. Sikap dan tindakan seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya melebihi kewajibannya untuk kemakmuran dan kejayaan tanah air. Contoh, atlet yang menjuarai kompetensi internasional mendirikan sekolah di daerah 3T Indonesia. Hal itu melampaui wewenangnya sebagai seorang atlet dengan ikut peduli mengenai pendidikan. Kemudian, sikap nasionalisme, kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara, sikap dan tindakan untuk identitas negara. Masyarakat Indonesia mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya untuk merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Bendera merah putih termasuk identitas negara ya. Kemudian cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air tanpa melibatkan identitas negara. Contohnya, atlet Indonesia menggunakan sepeda asli buatan Indonesia saat bertanding di kompetisi internasional ya, di kompetisi internasional. Sepeda buatan Indonesia tidak termasuk identitas negara. Di sini merupakan perbedaan bela negara, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Nah, kita kalau melihat contoh soal, di sini ada beberapa contoh soal ya. Misal, Zarpan adalah seorang pemuda dengan segudang prestasi sehingga ia dapat mengikuti perlombaan pada skala internasional. Hal tersebut memberikan dampak bagi negara kesatuan Indonesia
melalui menjuarai Olimpiade Internasional sebagai tanggung jawab warga negara terhadap negaranya agar tetap berdaulat, beradab, dan bermartabat. Ilustrasi perilaku di atas merupakan A. Menjaga nama baik bangsa dan negara, B. Membanggakan diri pribadi dalam kancah internasional, C. Meningkatkan prestasi diri sendiri, D. Membuat orang tua dan keluarga bangga, E. Negara akan memberikan intensif terhadap prestasi yang dimiliki. Nah, jawabannya adalah menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian, sebuah pertahanan bagi negara sangatlah penting, misalnya pertahanan negara dalam hal membentuk TNI, memiliki sarana dan prasarana militer, melakukan perbatasan antar negara. Bela negara menjadi sebuah bentuk dalam menjamin keberlangsungan hidup warga negara dengan fungsi-fungsi negara lainnya, merupakan salah satu esensi dari A. Rasional, dengan mempertimbangkan segala sikap berdasarkan pikiran yang logis dan cocok untuk bela negara. B. Vital, menjadi bagian yang sangat penting demi berjalannya sebuah tujuan dan bela negara. C. Moral, mengetahui ajaran yang baik dan buruk sesuai dengan perbuatan maupun perilaku pada bela negara. D. Kontekstual, sebuah strategi yang dicapai untuk meraih tujuan dari bela negara. E. Empirik, berdasarkan bukti dari suatu keadaan yang telah diamati demi terjadinya sebuah tujuan dari bela negara. Jawabannya adalah vital ya, karena menjadi bagian yang sangat penting demi berjalannya sebuah tujuan dari bela negara. Karena di sini kenapa disebut vital? Karena ini menyangkut pertahanan ya, yang di sini sudah dijelaskan negara sangatlah penting. Berarti itu adalah hal-hal yang sangat vital. Kemudian menurut nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat sebetulnya bukan perkara baru, melainkan permasalahan klasik yang terus dialami bangsa ini sejak Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial hingga saat ini. Hasil survei LSI Denny JA patut direnungkan. Survei itu menunjukkan sejak tahun 2005 sampai 2018 jumlah warga yang pro Pancasila semakin berkurang, setidak-tidaknya 10% di level pendidikan formal khususnya kelompok muda. Jumlah pro Pancasila juga menurun. Permasalahan yang paling kompleks yang dialami warga negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum, B. Permasalahan disintegritas kedaerahan, C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat, C. Perselisihan ideologi politik dan moral, E. Rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Jawabannya adalah perselisihan ideologi politik dan moral, karena di sini menyangkut hal-hal yang bersifat nasionalisme atau pandangan ya. Karena di sini kenapa disebut dengan ideologi? Karena berhubungan dengan hal-hal yang fundamental yang terdapat pada Pancasila. Nah, seperti itu ya. Baiklah, itulah informasi mengenai soal-soal atau materi mengenai bela negara, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.